Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Masrudin dengan NIM 2110801001, Prodi Psikologi kelas A. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan 6 fase peran kebangsaan dan kenegaraan Muhammadiyah. Peran kebangsaan Muhammadiyah seringkali tercatat tidak seimbang. Seperti yang diketahui, tesis nasionalis pluralis lebih dominan dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Padahal zaman kolonial berisi rangkaian proses konsolidasi kebangsaan yang digerakkan identitas pra-nation state Muhammadiyah. Dalam tesis nasionalisme pluralis, riwayat nasionalisme seolah-olah hanya berisi cerita kultur pada pemimpin nasionalis Jawa Soekarno dan R.A. Kartini, serta fokus pada militer. Ada 3 standar peran Muhammadiyah, yaitu feeding atau penyatuan dan pemberdayaan, schooling atau pendidikan, dan yang terakhir healing atau pengobatan. Yang pertama, fase Hindia Timur pada tahun 1912 sampai 1942. Fase Hindia Timur berlangsung sejak awal tahun berdirinya Muhammadiyah. Pada masa ini ada 4 peristiwa penting yang mendasari spirit kebangsaan Muhammadiyah. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk kaum Bumiputra, termasuk diantaranya adalah buruh-buruh di sekitar Kauman. Yang kedua, penyebaran Muhammadiyah ke berbagai daerah di Jawa dan perlahan merambah ke Sumatera dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ketika Muhammadiyah mulai menerbitkan Syera Muhammadiyah pada 1915 dan menjalah Syera Aiskijah yang sudah dirintis melalui Lebaran Istri Islam tahun 1925. Dan yang terakhir adalah masa kosmopolitanisme Muhammadiyah yang ditandai dengan ketertiban aktivis Aisyah dalam Kongres Perempuan tahun 1928. Yang kedua, fase pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Fase pendudukan Jepang berlangsung sejak Nippon datang ke Jawa dan berakhir jelang deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah masa tradisi dari pendudukan Jepang menuju proklamasi kemerdekaan. Nama-nama figur Muhammadiyah menghiasi masa transisi yang begitu penting ini, di antaranya Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Nyai Siti Walidah, dan Soekarno. Bagi pemerintah militer Jepang di Jawa dan kalangan nasionalis, tokoh-tokoh Muhammadiyah tersebut dikenal sebagai pemimpin gerakan Islam. Yang ketiga, fase kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Masa kemerdekaan Republik Indonesia dihitung sejak pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi batasan ini bersifat lentur, karena periodisasi ini hanya sekedar menegaskan perubahan lanskap dari sebelumnya, berada di bawah cengkraman tentara Jepang menuju negara baru. Jadi rentannya bisa awal, yakni akhir 1944 hingga pertengahan 1946. Pada fase ini, satu tokoh Muhammadiyah akan diajukan sebagai simbol peran kebangsaan, yakni Mr. Kasman Singodimedjo. 12 hari setelah deklarasi kemerdekaan, Kasman ditunjuk menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang disingkat dengan KNIP, atau cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat, yang disingkat dengan DPR, tepatnya antara tanggal 29 Agustus hingga 16 Oktober 1945. Ya, sekian presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.